Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kali ini masih bersama saya Aldi The Journal. Tepatnya pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025, di mana saat ini saya didampingi salah satu representasi kepala desa yang ada di Kecamatan Cikidang ini. Dan diketahui di Kecamatan Cikidang ini ada 13 desa yang tergabung dalam ruang lingkup Abdesi. Tentunya hari ini saya akan membahas tentang beberapa waktu lalu 13 kepala desa ini telah melakukan mediasi bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi berikut beberapa perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan Cikidang. Untuk itu, simak perbincangan saya dengan Pak Kades yang mewakili dari 13 desa itu, yaitu Pak Kades Cijambe. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Waduh, kita ngobrol santai aja nih Pak ya. Siap. Nah, kemarin dalam kegiatan mediasi antara pemerintahan desa dengan pihak DPRD Komisi 1 ya. Iya. Untuk membahas satu CSR, yang kedua plasma tentang 20% sesuai aturan Kepres ya, yang harus didistribusikan ke masyarakat. Itu bagaimana Pak menurut Bapak sejauh ini yang sudah terjalin komunikasi atau yang sudah terkonfirmasikan ke perusahaan-perusahaan tersebut? Silakan. Ya, kami sih dari 13 kepala desa kemarin yang hadir di rapat Komisi 1 dari dua kecamatan Cibadak dan Cikidang. Besar harapan kami yang mana kalau ada perpanjangan HGU melibatkan semua para kepala desa. Yang kami harapkan mudah-mudahan bisa mengeluarkan yang namanya plasmanya 20%. 20% ya? Ya. Selama ini yang sudah terdistribusi misalkan kepada masyarakat ini dari berapa perusahaan Pak yang ada korelasi dengan Kecamatan Cikidang ini? Di sini ada, kalau perusahaan swasta ya ada yang PT Panjinangan, yang bergerak di bidang pisang ya. Terus ada HGU pemerintah PTPN 8 ya? PTPN 4 ya sekarang. PTPN 4 iya. Karena yang di Sukamaju itu, di Sukamaju sama Cibungur. Kalau kami dua desa ini masuk ke wilayah Cibungur, Nangkakoning sama Cijambe. Kalau yang di Cikidangnya, cuman yang sisanya dari 11 desa itu masuk ke Sukamaju. Nah di sini mungkin di Sukamaju gemur-gemur saya dengar ada perpanjangan HGU. Lagi HGU. Cuman kalau kemarin saya dengar di rapat. Nah ini kita bicara dulu fokus ke PTPN dulu Pak ya. Sebelum ke Panjenengan. Nah, perjalanan dari PTPN 4 ini ya kepada masyarakat satu mengenai CSR ataupun plasma yang 20% tersebut itu bagaimana? Ya, besar harapan kami sih itu dikeluarkan oleh pemerintah karena melihat kondisi masyarakat saat ini di kecamatan atau di Kabupaten Sukabumi kan semakin padat penduduk, sementara lahan semakin habis. Makanya kebanyakan masyarakat sekarang sudah mulai tumpang sari di perkebunan, tumpang sari di PTPN, yang kebanyakan di PTPN ini sudah ada yang membangun warung-warung, rumah. Itu kan kedepannya khawatir dari pemerintahan desa sendiri. Nah, sejauh itu dari pihak PTPN diprediksi menurut Bapak sendiri, kira-kira sudah mendistribusikan berapa persen dari totalan 20% itu? Selama saya hidup kayaknya belum ya. Nah, saya dengar informasi juga itu HGU-nya PTPN udah habis di 2005 katanya. 2005. Berarti itu kan memakan waktu 20 tahun ya? 20 tahun. 20 tahun ke 2025 ini. Ya. Nah, seharusnya kan HGU tersebut diperpanjang sebelum masa berlaku itu habis. Iya. 2 tahun sebelumnya. Ya, hari ini dari informasi terakhir yang Bapak ketahui bagaimana? Dengan informasi yang terakhir dari hasil rapat Komisi 1 kemarin, dengan hasil di 2026 terbit ada perpanjangan HGU lagi dari PTPN. Berarti selama 20 tahun kemarin itu dianggap itu
sudah habis masa berlakunya itu. Iya, kalau hasil kemarin dari rapat Komisi 1, jadi habisnya itu 2005. 2005. Ya, baik. Nah, dalam perjalanan dari 2005 ke 2025 ini kan memakan waktu 20 tahun. Selama itu berarti hak daripada perusahaan tersebut mengacu kepada regulasi dan kesetaraan dengan masyarakat itu bagaimana menurut Bapak? Nggak ada ya sama sekali ya. Jadi kalau dilihat, kita kan masyarakat atau masyarakatnya yang minim pengetahuan gitu. Saya juga kepala desa sudah menjabat 2 tahun ini, dari 2016 sampai sekarang nggak tahu kondisi PTPN itu, karena kalau masyarakat yang namanya tanah yang dulang ke PTP aja kita gitu. Jadi kalau sekarang kan terbuka, kalau dulu mungkin perpanjangan nggak ada dan sebagainya. Dulu saat perpanjangan pun informasinya minim nggak ada. Sekarang, kalau ngukur gitu, kita nggak dikasih tahu. Berarti untuk desa Cijambe sendiri jangankan jangankan CSR ya. CSR. Hak dari plasma tersebut pun tidak didapat yang 20% itu. Ya CSR-nya pun selama saya menjabat atau kepala desa yang dulu tidak ada. Pernah dijanjikan juga dari PTP, sampai saat ini udah hampir 2 tahun nggak ada jawabannya. Tidak terrealisasi. Apa janji yang mereka sampaikan saat itu? Mereka saat itu survei jalan, ada air bersih. Kami mengharapkan kebanyakan air bersih, karena kalau ditanamin sawit sumber air kan jadi berkurang, sangat berkurang sekali, mengkhawatirkan kepada masyarakat. Makanya kalau ada penanaman sawit lagi, kemungkinan masyarakat akan minta untuk penghijauan dan sebagainya gitu. Itu sih. Dari wilayah desa Cijambe berapa ribu hektar, berapa puluh hektar? Kalau di peta desa secara global, di peta desa saya itu mencapai 600 hektar. Cuman yang ditanamin sawitnya kurang lebih sekitar 200 lebih ya. 200. Makanya di situ ada beberapa lahan, nggak tahu lahan masuk lahan tidur ke PTP atau itu lahan cadangan. Kami juga kurang begitu paham, karena di 2 desa ini ada 2 lahan, yang satu di desa Cikidang itu yang di Cibugin, itu sekitar 200 hektar lebih, itu ada tanah yang tidak bertuan, tapi kalau digembor-gemborkan itu masuk ke PTP. Makanya saya juga kurang paham. Jadi masyarakat saat ini sangat rancu. Kenapa ada lahan kosong? Toh kalau bisa selama hampir 60 tahun atau 50 tahun itu tidak digarap, sama yang ini hampir produktif. Tanah tersebut produktif? Tidak ada yang mengelola sama sekali. Dulu yang saya tahu sih pernah ditanamin karet, nggak tahu PT-nya PT apa yang di Cibugin sendiri. Cuman kalau yang di sini dulu pernah produktif ditanamin karet, jeng-jeng tahun saya juga waktu itu masih usia berapa tahun gitu. Sekarang hampir 40 sampai 50 tahun nggak kosong, itu banyak yang lahan kosong. Nah, terus PTPN, kita sudah tahu benang merahnya. Lalu ini Panjinangan ini, dari informasi terakhir statement Bapak di sana, di salah satu kutipan berita ya, bahwa PT Panjinangan tersebut masih punya kewajibannya sebesar berapa hektar, 28 hektar yang belum didistribusikan ke masyarakat. Seperti itu. Apa tanggapan dari pihak PT Panjinangan dengan statement Bapak? Ya, besar harapan kami sih kalau yang namanya plasma ya, kalau 20% ya 20%, jangan sampai dikurang-kurangin. Jadi besar harapan semua masyarakat yang ada di kawasan itu, masuknya desa Cikidang sama kalau di peta sama desa Cijambe. Besarlah harapan kami ya, kalau seandainya itu tuh harus dikeluarkan menjadi kembali ke masyarakat, ya kembalikanlah gitu. Itu aja sih harapannya dari masyarakat, menunggu ya. Menunggu. Terus langkah apa nanti yang akan diambil ke depan? Bapak kan representasi dari 13 desa ini ya, yang mungkin ada keterkaitan dengan perkebunan yang ada di Kecamatan Cikidang ini. Ketika hak ataupun kewajiban perusahaan terhadap masyarakat tidak terrealisasi sebagaimana mestinya, rencana Bapak akan ambil langkah seperti apa? Ya, kami mungkin melihat dulu situasi ya. Melihat situasi, mungkin kami akan minta
bantuan lagi ke Dewan Komisi 1 untuk selanjutnya harus seperti apa, karena kami mungkin minim pengalamannya di hal ini. Tapi kalau pas begitu kemarin sangat senang sekali kita diundang rapat oleh Komisi 1 dan sekarang jadi tahu jelas kita tidak pernah akan dibohong-bohongin lagi, kepala desa apalagi kita. Jadi tahu kalau di Cikidang ini sebenarnya dari masalah HGU kita minim pengalaman. Cuman pas begitu ada yang mendorong dari belakang, ada para dewan, kita jadi tahu pengalaman. Oh, berarti begini. apresiasi lah terhadap Ya, Komisi 1 ya. saya terima kepada kasih mereka banyak ya, kepada yang telah memberikan informasi secara informasi ke Komisi detail 1. ya kepada masyarakat. Tentunya itu merupakan harapan yang sangat dibutuhkan ya, sampai hak-hak itu terpenuhi kan. Terpenuhi, gitu. gitu. Jangan sampai putus di tengah jalan kan gitu Iya. Pak. Jadi dorongan dari peran serta dari Komisi 1 yang membidangi dalam konteks komitmen ini dengan para kepala desa ataupun masyarakat bisa cepat terwujud kan begitu. Begitu. Baik pemirsa, wawancara eksklusif yang kami sajikan bersama Bapak Suhendi. Ya, Pak Suhendi. Bapak Suhendi, Kepala Desa Cijambe, Kecamatan Kabandungan. Kecamatan Cikidang. Kecamatan Cikidang. Saya cukupkan dulu. Seperti yang barusan Anda dengar, dan selanjutnya kami akan mencari narasumber-narasumber lain yang bisa menopang atau menunjang dengan informasi-informasi berikutnya sampai titik keberhasilan bisa terlihat nyata dan dirasakan oleh sejumlah masyarakat berikut para kepala desa yang ada di teritorial wilayah perkebunan yang ada di desa-desa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.